Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak atau Ibu dosen penilai uji kinerja atau UKIN. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syarifuddin SPD, Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SD Negeri 51 Pekanbaru, Kelurahan Rintis, Kecamatan 50, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan batch 3 tahun 2025 dengan nomor induk mahasiswa 425 115 11460. Saya melaksanakan video praktik pembelajaran di kelas 5 SD Negeri 51 Pekanbaru dengan mengambil tema pada materi zakat, yaitu bab 4, hidup lapang dengan berbagi. Semoga bermanfaat dan berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pagi hari ini kita berjumpa kembali, yaitu tentang pelajaran agama Islam dan budi pekerti. Pada hari ini, yaitu hari Senin, kita pelajaran sebelumnya yaitu tentang manusia sebagai khalifah. Hari ini kita akan membahas tentang zakat. Sebelum kita mulai, silakan pimpin doanya sebelum kita belajar. Siap, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Fokus, tidak ada yang pikirannya kesana-sana, semuanya. Kalau jiwanya di sini berarti orangnya, pikirannya pun di sini, tidak ada yang di rumah. Oke, sebelum kita mulai, kita absensi dulu. Hadir semua kan? Kita baca satu saja. Asyila, Natasha, Kelona, Salwa, Lutfia, hadir semua ya. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan sehingga kita bisa dapat belajar. Sebelum kita memulai materi tersebut, seperti biasa sebelum kita membahas lebih lanjut, mari kita membaca surat Al-Ma'un. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din wa dzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala
lanjut. Kita explain sebentar. Coba berdiri dulu semua. Supaya pelajaran kita ini nanti bisa didengarkan dengan baik sama. Kita bermain sebentar ya. Sebelum kita mulai. Tentang fokus. Supaya lebih fokus, dengarkan apa yang Bapak katakan. Jangan lakukan apa yang Bapak gerakkan. Oke? Coba semuanya kepala tangannya putar-putar sambil diputar-putar. Kalau Bapak nanti pegang anggota tubuhnya masing-masing, pegang anggota tubuhnya sesuai dengan apa yang Bapak bilang, bukan sesuai dengan gerakan Bapak. Paham ya? Supaya lebih fokus. Coba diputar lagi, coba pegang. Coba pegang hidungnya. Ada yang salah? Tidak ada? Oke, kalau tidak fokus semuanya. Oke, tepuk tangan dulu kita semua. Oke, silakan duduk kembali. Jadi kita akan membahas zakat. Sebelum kita mulai, bagaimana perasaanmu ketika menjelang datang bulan Ramadan atau Idul Fitri? Bagaimana perasaanmu? Bahagia, terus senang. Kenapa kamu bahagia atau senang kalau bulan Ramadan? Karena banyak makanan. Oke, apa lagi? Hah? Apa? Oke, mendapatkan pahala. Kalau dia Idul Fitri, Lebaran, bagaimana perasaanmu? Kenapa senang? Oke, dapat THR. Apa lagi? Hah? Oke, makan kue. Hah? Bermaaf-maafan, berjumpa dengan saudara, keluarga semua. Jadi ini berkaitan dengan zakat yang akan kita bahas. Yang pertama adalah tujuan pembelajaran kita dulu. Coba Rifki baca apa tuh? Yang pertama, meyakini makna zakat. Meyakini, jadi Bapak harap peserta didik semua nanti meyakini makna zakat. Makna zakat nanti yang akan kita terangkan. Oke? Terus Aziz, yang kedua, membedakan zakat fitrah dan zakat mal. Peserta didik nanti mampu membedakan zakat fitrah dan zakat mal. Jadi zakat itu dijelaskan. Zakat fitrah dan zakat mal yang kita bahas hari ini adalah zakat fitrah. Terus yang ketiga, coba Arjuna baca. Mengetahui tata cara menunaikan zakat fitrah, apa bagaimana ketentuannya. Terus yang keempat, coba Zakia. Mengetahui semuanya itu Bapak mohon kan bisa mengetahui perhitungan dan ketentuan zakat. Perhitungannya bagaimana? Kalau kita membayar seberapa banyak? Terus yang terakhir, Ibrahim. Mengetahui penerima zakat seperti yang kita bahas sebelum tadi, siapa-siapa orang yang menerima zakat. Oke, lanjut ke tahap materi selanjutnya, yaitu pengertian zakat. Pengertian zakat, zakat secara bahasa adalah tumbuh, berkembang, sedangkan menurut istilah harta milik seseorang muslim atau milik badan usaha yang wajib dikeluarkan menurut syariat Islam. Jadi zakat itu ada dua macam, zakat fitrah dan zakat mal. Kalau dia zakat fitrah
adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim pada akhir bulan Ramadan sebagai bentuk penyucian diri dan harta. Tata cara menunaikan zakat fitrah. Kalau zakat fitrah itu berupa makanan pokok. Kalau makanan pokok kita di Indonesia apa? Nasi. Nasi itu dari beras. Jadi sesuai dengan daerah kita masing-masing. Kalau mungkin di luar negeri beda nasi, atau di Indonesia pun kalau pokoknya di Maluku sana atau Sulawesi atau Papua beda lagi. Ada yang makanan pokoknya jagung. Berarti kalau dia makanan pokok daerah tersebut itu yang harus dibayarkan, bukan dengan yang lain. Pokoknya sesuai makanan pokok kita atau makanan pokok di daerah tersebut, itu yang membayar zakat. Itu yang kita bayar. Waktu mengeluarkan zakat fitrah, seperti Bapak bilang tadi, mengeluarkan zakat fitrah itu boleh di awal Ramadan sampai menjelang Idul Fitri, atau tepatnya sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri. Begitu. Nah, yang ketiga, orang yang berhak menerima zakat. Orang yang berhak menerima zakat itu siapa kira-kira orang berhak? Lagi. Sakir. Oke, untuk dibahas ini dia. Orang yang berhak menerima zakat. Coba dari sini, baca. Jadi fakir, beda fakir sama miskin. Nanti yang kedua kan miskin kan? Miskin. Fakir itu adalah seorang yang tidak tercukupi kebutuhan pokoknya atau tidak memiliki harta. Selain itu ia juga tidak memiliki pekerjaan. Jadi ringkasnya seperti ini. Dia tidak ada pekerjaan, bahkan kalau untuk makan siang atau sore atau paginya dia belum tahu lah tentang mana. Kalau kita kan masih ada kebutuhan kita masih terpenuhi kan. Tapi kalau yang fakir udah nggak ada tempat tinggal, kebutuhannya pun tidak terpenuhi. Kalau miskin beda. Kalau miskin, coba baca di kisah apa saja? Baca. Miskin adalah orang yang memiliki harta, punya harta ya, mungkin dia punya rumah, tetapi tidak mencukupi untuk kebutuhan pokok sehari-hari. Atau bisa jadi dia misalnya mengontrak, atau seseorang itu minta rumah sewa, tapi pekerjaannya hanya bisa mencukupi kadang untuk bayar kontrakan dan listriknya juga semua. Yang lain serba kekurangan. Jadi itu boleh kita berikan zakat kepada orang yang tersebut. Kalau sesama kalian boleh tak membayar zakat sesama kalian? Yang ketiga, amil. Amil adalah orang yang ditugaskan pemerintah. Orang yang ditugaskan pemerintah itu tugaskan lembaga zakat atau imam untuk mengelola dan mendistribusikan zakat. Sedangkan mu'alaf itu apa? Ada tahu kan? Orang yang baru masuk Islam. Dari mungkin sebelumnya dia beragama lain selain Islam lah. Bisa jadi Hindu, Buddha, Kristen, atau sama sekali tidak punya agama, ateis, tidak punya agama kan. Jadi orang yang belum kuat keimanannya dalam memeluk agama Islam, jadi dia belum tahu apa-apa tentang agama Islam dulu. Jadi boleh kita memberikan zakat kepada orang yang baru masuk Islam. Oke? Yang kelima, rikob. Rikob itu adalah usaha memerdekakan hamba sahaya. Kalau sekarang tidak ada lagi, rikob itu tidak ada lagi. Kalau dulu karena ada kendaraan orang, jadi bisa kita membeli orang untuk dijadikan pembantu sesuka kita. Tapi dengan nama Muhammad itu
pun dihapuskan. Yang kelima, garim. Garim itu adalah orang yang sedang ditimpa hutang yang banyak dan tidak mampu melepaskan dari hutang tersebut kecuali bantuan orang lain. Jadi orang yang punya banyak hutang boleh kita berikan zakat pada orang tersebut. Dengan ketentuan dia tidak bisa lagi untuk membayar tersebut karena saking banyaknya hutangnya kan. Yang ketujuh, sabilillah. Sabilillah itu adalah kelompok orang atau seseorang yang berjuang untuk syiar di jalan agama Islam. Namanya kamu berjuang mendakwahkan ke pelosok, pastikan butuh biaya perjalanan, boleh kita berikan kepada orang. Namanya adalah sabilillah. Sabilillah itu adalah tentang pendakwah. Paham ya? Nomor 8, Ibnu Sabil adalah orang yang sedang dan akan melakukan perjalanan dengan tujuan kebaikan tetapi kekurangan bekal atau biaya dalam perjalanan tersebut. Musafir boleh kita berikan umpamanya contoh yang paling dekat, orang yang mau naik haji serba kekurangan untuk biaya dalam perjalanan boleh kita kasih. Boleh. Itu guna zakat itu yaitu tubuh ternak dan berkah. Oke? Supaya kita lebih bagus lagi, mari kita dengarkan video yang akan kita mohon disimak semuanya, tidak ada yang main-main. Adalah apabila seseorang muslim atau berbeda usaha yang wajib ditunjukkan menurut ketentuan syariat Islam. Al-Gharim, yaitu orang yang sedang diterima hutang dan tidak mampu melepaskan hutang tersebut kecuali dengan bantuan orang lain. 7. Sabilillah. Demikian materi tentang zakat. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu dia materi dalam video yang baru saja kita dengarkan. Kira-kira paham nggak apa yang disampaikan? Sudah dapat sampaikan tadi sama yang video tersebut. Paham? Jadi tugas kita selanjutnya kita pasti ada 3 kelompok. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Nah itu kelompok 1 nanti membahas atau mendiskusikan tentang makna zakat. Nanti kalian tulis di sini baru kita presentasikan di depan. Kelompok 2 yaitu syarat dan rukun zakat. Nanti nama-nama ditulis di bawah, nama-nama kelompoknya. Dan terakhir penerima zakat, yaitu atau mustahik zakat namanya. Silakan diskusikan dengan kelompok masing-masing. Bapak tunggu. Silakan didiskusikan.
presentasikan di depan ya. Kita mulai dari kelompok 1 mewakili satu membaca, silakan ke depan untuk membaca hasil diskusi kelompok kita hari ini. Yaitu kalau kelompok 1 tetap di sini ya. Yaitu tentang apa tadi? Kelompok 1 makna zakat. Silakan semuanya sendiri. Nanti setelah kalian baca, boleh yang lain menanggapi atau memberikan soal. Oke, silakan kelompok 1. Oke, zakat adalah tumbuh, berkembang, suci dan berkah. Kira-kira hasil dari kelompok 1 ada yang mau bertanya ke kelompok 1? Ada? Tidak ada. Oke, Bang. Bagus. Silakan tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Kelompok 1, silakan duduk. Kelompok 2 silakan kelompok 2 yang berjumlah ini orang ya. Oke, silakan. Oke, syarat dan rukun zakat sudah dibacakan oleh kelompok 2, yaitu muzaki. Itu pemberi zakat itu namanya muzaki, sedangkan penerima zakat namanya mustahik. Yaitu yang besar tadi syaratnya adalah muslim, sudah pasti harus agama Islam ya. Balik itu artinya apa? Balik itu artinya apa? Dewasa, berakal. Jadi bukan orang gila ya. Kalau orang gila enggak, berakal. Merdeka, maksudnya tidak menjadi budak, dan memiliki harta yang mencapai nisab atau batas minimum dan haul, atau telah dimiliki selama setahun. Sementara rukun meliputi niat, harta yang dizakati, pemberi zakat, penerima zakat atau mustahik, dan waktu tertentu. Bagus, silakan kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan kembali duduk. Kelompok 2. Yang terakhir kelompok 3. Silakan presentasikan. Yaitu tentang penerima zakat. Nah, kira-kira ada tak tambahan selain yang 8 tadi? Silakan dibacakan. Pada zakat penerima zakat atau mustahik zakat, pertama fakir, kedua miskin, ketiga ahli zakat, keempat mualaf, 5 rikop atau budak yang ingin merdeka, keenam karib atau orang yang berhutang, ketujuh fisabilillah atau orang yang berjuang di jalan Allah, 8 ibnu kafir atau musafir yang kehabisan bekal. Oke, yang didiskusikan oleh kelompok 3 tadi adalah penerima zakat. Penerima zakat itu artinya adalah yang disebut dengan apa? Mustahik zakat. Sedangkan pemberi zakat namanya muzaki. Jadi pemberi zakat namanya muzaki, sedangkan penerima zakat namanya mustahik, yaitu yang 8 golongan tadi, mulai dari fakir, miskin, amil, mu'adzab, rikop, garim itu ya, orang yang banyak hutang, fisabilillah, dan ibnu sabil. Oke, kita berikan tepuk tangan untuk kelas kelompok 3.
Baik, kelompok 3 silakan kembali duduk di kursinya masing-masing. Kira-kira dari penyampaian yang saya sampaikan sampai kita video dan akhirnya kita diskusikan, ada kira-kira yang kurang paham, boleh bertanya. Silakan bertanya apa yang kurang dipahami. Paham semua? Iya, paham semua ya? Nah, oke, bagus. Jadi setelah itu akhir. Oke, rupanya sudah selesai. Jadi kalau memang tidak ada lagi yang mau ditanyakan, hari ini selesai sudah pembahasan tentang zakat kita. Yang untuk akan datang kita akan membahas baik infak, sedekah, hadiah dan yang lainnya. Oke, kita kalau memang tidak ada lagi yang mau bertanya, kira-kira kesimpulan yang bisa kita buat pada hari ini, zakat itu merupakan pemberian sejumlah bahan pokok oleh seorang muslim sebelum hari raya Idul Fitri dan dengan syarat dan ketentuannya tersebut. Kamu sudah berzakat belum? Zakat itu apa hukumnya? Wajib bagi setiap muslim, zakat fitrah. Jadi karena kamu masih anak-anak, jadi yang membayar zakat itu adalah orang tua. Bagus. Jadi zakat fitrah itu dibayarkan setiap tahun mulai dari menjelang awal Ramadan, sampai menjelang hari raya Idul Fitri, atau tepatnya sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri dimulai. Kalau bisa membayar zakat itu jangan pula sampai malam takbiran kan, lebih cepat lebih bagus gitu. Akhirnya selesai pelajaran kita hari ini. Itu kita berikan dulu tentang untuk kita semua. Dan maka supaya lebih belajar lagi, belajar lebih giat lagi di rumah, kembali baca-baca bukunya di rumah. Zakat ini merupakan sangat penting kita bayar karena rukun Islam itu meliputi zakat. Rukun Islam yang keberapa tuh? Zakat, membayar zakat. Dengan begitu berakhir sudah pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan pertemuan ini bermanfaat dan juga bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena berlonceng pun sudah berbunyi, mari kita tutup dengan membaca doa selesai belajar itu. Doa kepada